Nah, peradaban Islam yang saya pahami adalah keberagamaan kita, ya. Jadi at-tadayyun al-mustaqbali, ya, at-tadayyun al-islami al-mustaqbali di Indonesia. Seperti apa corak dan karakter keislaman kita. Corak dan karakter keislaman ini bukan hanya concern kita sebagai umat Islam, karena umat non-muslim juga penting juga tahu bagaimana karakter Islam yang terbentuk di Indonesia yang menjadi mainstream pemikiran. Nah, tentang karakter beragama, ya, tidak pernah dalam suatu masa ada karakter tunggal, selalu ada keragaman dalam tafsir. Tetapi yang kita baca, yang kita bicarakan adalah mainstream atau at-tayyarul muhaimin atau al-manhajus sa'id. Jadi bahkan pada masa ketika Ahlussunnah wal Jamaah berada pada puncaknya, yaitu di tangan Hujjatul Islam, ya, Al-Hamid Al-Ghazali misalnya, itu tetap ada tayyarul munharifah, itu tetap ada. Sampai Imam Ghazali kan mengarang kitab yang judulnya itu Faisalut Tafriqah Bainal Mu'min Bainal Iman wa Zandaqah. Jadi ini adalah pisau pembatas antara iman dengan zindik. Nah, kata zindik itu menunjukkan pada masa itu ada pemahaman-pemahaman keagamaan yang menyimpang, yang bahkan sangat ekstrim, sehingga Imam Ghazali menyebutkan sebagai satu bentuk kezindikan. Kita tahu kezindikan itu adalah kekufuran yang berbungkus keimanan. Yang ingin saya sampaikan, dalam setiap masa tanawu at-tafsir atau tanawu al-fahm itu pasti terjadi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang misalnya karakter atau corak berislam di Indonesia, yang kita maksudkan adalah al-manhajus sahih. Apa karakteristik yang mendominasi? Nah, sekarang teman-teman dan sahabat sekalian, di sini ada kata kunci, yaitu moderasi. Moderasi ini sering orang-orang, ya, memandangnya sebagai dakhil, ya, kalau dalam tafsir itu dakhil, ya, dakhil, ya. Ada tafsir kan ini? Ada jurusan tafsir kan? Nah, ad-dakhil di tafsir itu artinya suatu penafsiran yang sebenarnya asing daripada tradisi Islam. Ya, misalnya contoh dakhil itu adalah kisah-kisah Israiliyat, ya, itu termasuk dakhil. Nah, banyak orang mengira bahwa kata moderasi itu dakhil, padahal dia asil. Lawan dari dakhil itu asil. Asil itu ada originalitasnya, ada jejak yang kuat. Ya, jadi bukan dibuat-buat, bukan dicangkokkan, tapi memang lahir dari tanah Islam itu sendiri. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa moderasi itu adalah istilahul asli walaysa bidakhil? Karena memang itulah bahasa Al-Quran. Di dalam ayat yang sangat masyhur, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-wasatiyah itu ditafsirkan atau diterjemahkan, ya, dan memang ada kesesuaiannya dengan kata moderasi. Sehingga moderasi di sini adalah yang dimaksudkan dalam kurung wasatiyah. Jadi wasatiyah itu bukan polik, bukan pemahaman yang tidak ada basisnya, itu adalah mustalahul Qur'ani asli. Jadi al-wasatiyah, ya, wasatiyatul Islam itu dijelaskan langsung oleh Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kita tahu kalau belajar bahasa Arab, ketika satu subjek disifatkan dengan sifat yang terdiri dari isim fa'il, ya, seperti wasat itu yufidu subut. Jadi ayat ini hendak mengatakan bahwa karakter aslinya umat Islam itu adalah umatan wasata. Jadi wasatiyatul Islam itu esensial. Wasatiyatul Islam itu jauhar. Wasatiyatul Islam itu substansi. Dia bukan hanya sekedar tontonah, kalau kata Imam Al-Nusi dalam tafsirnya, tontonah itu macam retorika, tidak. Tapi dia itu mustalahul asir.
Ya, sesuatu yang memang sangat orisinil. Pertanyaannya adalah apa wasatiyah itu? Maka kemudian para ulama menjelaskan ya, tentang wasatiyah yang memiliki beberapa karakteristik. Yang paling sederhana dan Anda semua tahu bahwa tidak pernah Al-Quran itu lepas dari akal dan realitas. Jadi sejak awal Nabi SAW itu selalu membunyikan Al-Quran. Kalau kita lihat judul bukunya Pak Quraisy, ada 2 jilid kalau tidak salah membunyikan Al-Quran. Ya memang Nabi dari awal itu membunyikan Al-Quran. Jadi langsung menaruhnya di realitas. Dan kemudian Nabi SAW juga mempersilahkan akal manusia untuk menguji validitas dari tesis-tesisnya Al-Quran atau aksioma atau pernyataan Al-Quran. Jadi bahkan ya, kalau kita lihat secara teliti di dalam Al-Quran itu ada sampai ya, tantangan. Pertama tantangan untuk mendatangkan ya, yang sama dengan Al-Quran 100%. Nggak bisa tantangan datangkan 10 saja surah Al-Quran. Nggak bisa datangkan 1 surah saja dalam seperti Al-Quran. Nggak bisa tantangan untuk mendatangkan yang mirip dengan Al-Quran. Tantangan itu semua menghadapkan kepada akal. Jadi kalau kata Imam Ghazali, maka antara akal dengan syariat itu ya, hubungannya kalau dalam bahasa beliau itu adalah bahwa fa'innal aqla adalah syar'un minad dakhil wa innal aqla huwa fa'innal aqla syar'un minad dakhil wa anna syar'a aqlun minal kharij. Saking kuatnya ya, antara teks dengan logika, dengan mantik. Nah, ini juga yang menjadi salah satu ciri dari at-tafsir wasati. Jadi tidak pernah akal itu diparkir, akal itu ditantang untuk menggeluti, untuk mendalami, untuk merasionalisasikan semua teks-teks Al-Quran, termasuk juga hadis-hadis yang besar Muhammad SAW. Ketika akal itu ditinggalkan, itulah menjadi bazratut tatarruf, itulah menjadi nubatut tatarruf, benih ekstremisme dalam berpikir. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, ada hal yang sangat ironis. Di satu sisi Al-Quran itu sangat dimuliakan oleh umat Islam, tetapi di sisi lain yang paling banyak dinistakan juga oleh umat Islam itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu muqaddasun wa fi nafsil waqti muftarun alaih. Kalau pakai bahasa, dia itu sakral, tapi juga pada saat yang sama banyak sekali dimanipulasi. Manipulasi pertama yang tentu kita baca sejarah adalah ketika orang Khawarij menggunakan teks ini hukmu illa lillah untuk mengkafirkan yang tidak pendapat dengan dia. Nggak peduli otoritas yang dia kafirkan itu sebesar apa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dalam hadis sahih disebut ana madinatul ilmu wa alim bahwa bagi orang Khawarij tidak ada artinya itu, kafir itu. Bagaimana destruktifnya mengambil satu teks Al-Quran, melepaskannya dari konteks, lalu kemudian menggunakannya untuk melakukan kekerasan kepada orang yang berbeda pendapat. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan orang Khawarij itu kerjaannya cuma satu. Mereka mengambil ayat yang sebenarnya turun untuk orang-orang musyrik, lalu digunakan untuk menghukum umat Islam. Termasuk ini hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun dan seterusnya. Maka kalau kita bicara tentang masa depan at-tadayyun Islami, pemikiran Islam di Indonesia, kita memang tidak ada jalan lain yaitu meneguhkan ya manhaj wasati di Indonesia. Kalau kita lihat ya, kenapa kita mau meneguhkan manhaj wasati? Saya bisa kasih alasan. Pertama, ya, dari sisi as-shalatul manhaj, bahwa ini memang manhaj yang paling otentik.
inilah yang dulu dipakai oleh Nabi, oleh para sahabat. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, lalu diikuti oleh para sahabat. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab misalnya memutuskan untuk tidak memberikan lagi mu'allafatu qulubihim bagian dari zakat, karena bagi Sayyidina Umar qad qawiyal Islam wa la yahtaju ila man mu'allifu qulubihim. Sudah kuat Islam, tidak perlu lagi kita kepada orang-orang yang kita bujuk untuk masuk Islam. Maka bagian dari al-mu'allafatu qulubuhum itu diambil oleh Sayyidina Umar, dimasukkan kepada Baitul Mal. Ketika ada yang protes, diberikanlah landasan logis oleh Sayyidina Umar. Landasan logis dari Sayyidina Umar itu berbasis pada fakta. Karena itu maka di dalam manhajul wasati juga ada dialektika atau ada kesamaan ya, atau ada penggunaan yang tepat antara an-nassu wal aqlu dengan wajib. Itu tiga hal yang tidak boleh terpisah. Karena begitu an-nassu bila aqlin keluar khawarij. Ketika an-nassu wal aqlu tapi bila waqi'in, maka keluarlah fatwa-fatwa yang tidak relevan untuk kehidupan kita hari ini. Contoh, ada sebagian orang menyatakan bahwa perbudakan itu boleh dengan alasan teks kita tidak pernah ada yang sorry melarang perbudakan. Lalu secara logika juga bisa saja dimungkinkan terjadi perbudakan itu. Tetapi al-waqi'ul mu'ash, realitas kita baik sebagai satu bangsa ataupun dalam kaitan dengan hubungan peraturan atau tatanan hubungan internasional sebagai anggota PBB, itu kan semua punya piagamnya, punya standarnya, di mana di situ segala macam perbudakan itu sudah dihapuskan. Maka kalaupun ada teks, kalaupun ada logika tapi tak sesuai dengan realitas yang ada, dan realitas itu termasuk al-masalihul mursalah, maka sesuatu itu juga bisa dipinggirkan. Jadi kalau kita bicara tentang at-tafsir al-wasati, itu tiga hal itu harus ketemu: al-aqlu an-nassu wal aqlu al-mantiq wal waqi'. Nah, alat yang juga sangat penting di dalam memahami apa yang disebut dengan al-manhajul wasati atau ar-ru'yatul wasati atau at-tafsirul wasati atau at-tadayyunul wasati secara umum, selain dari tiga hal itu ada dua lagi yang sangat penting, yang namanya al-lughatu wal maqasid syariah. Jadi ini lima hal yang harus ketemu dan harmonis. Jadi kalau belum melewati lima indikator ini, ya, maka bisa jadi tafsir kita itu belum mencerminkan realitas kebutuhan umat dan belum sesuai dengan al-manhajul wasati. Ru'yah maqasidiyah itu penting, ya. Karena itu dulu pada saat kami pasca sarjana di Al-Azhar jurusan tafsir, itu saya diajar oleh salah satu guru saya namanya Profesor Dr. Mani Abdul Halim. Itu beliau adalah putra tunggal dari Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Al-Azhar, orang yang sangat alim. Dan Profesor Dr. Mani Abdul Halim, kami 1 tahun itu kebetulan saya di tingkat saya itu cuma saya sendiri, jadi saya diajar sendiri sama dia. Kami 1 tahun itu hanya belajar tafsir at-tahrir wa tanwir. Kenapa beliau minta untuk 1 tahun itu khusus mengkaji kitab tafsir at-tahrir wa tanwir karangan Syekh Fahim bin Ashur? Karena itulah tafsir menurut Syekh Mani Abdul Halim yang memiliki ru'yatul maqasidiyatun natijah. Jadi ru'yah maqasidiyah itu teman-teman, ya, kalau ingin mendalami tentang ru'yah maqasidiyah di tafsir, itu juga bisa agak rajin baca tahrir wa tanwir.
Tahrir wa Tanwir itu punya ada 10 muqaddimah di awal, itu bagus kan. Al-Muqaddimatul Ashr, ya 10 muqaddimah di awal itu menjadi pakem untuk bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan ru'yah maqasidiyah. Jadi 3 hal plus ru'yah maqasidiyah. Ru'yah maqasidiyah ini penting. Kenapa? Nah, contoh, ketika kita menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi." Lam di situ selalu kita katakan lil intifa. Lil intifa artinya semua Allah ciptakan untuk kemanfaatan manusia. Itu ternyata adalah salah satu dari 2 pandangan utama. Sayangnya pandangan yang kedua itu tidak populer, bahwa lam di situ bukan lil intifa tapi lil i'tibar. Padahal kalau kita baca Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan itu di tafsir Al-Quran, ternyata Imam Ibnu Jarir itu mentarjih, memperkuat pandangan pendapat bahwa lam itu lil i'tibar bukan lil intifa. Dan ternyata untuk kepentingan hari ini, untuk kesesuaian dengan ru'yah maqasidiyah, maka menurut saya pendapat bahwa lam itu bukan lil intifa tapi lil i'tibar itu justru bagus. Kenapa lebih bagus? Kalau lam itu lil intifa, maka cenderung membuat manusia semau-maunya mengeksploitasi bumi Allah. Gara-gara alasan semua diciptakan untuk manusia, pohon-pohon kebangun semua, ya, sungai segala macam rusak semua, hutan juga habis, semua sumber daya habis untuk memenuhi kerakusan manusia. Jadi ketika ditafsirkan lil intifa tanpa ada dawabit, ya, yang mengatur intifa yang boleh, maka yang cenderung terjadi adalah eksploitasi, al-istighlal al-muhlik, eksploitasi yang destruktif. Maka coba kita sekarang majukan pandangan kedua, bahwa lam itu bukan lil intifa tapi lil i'tibar. Apa artinya? Dia menjadikan bumi ini untuk engkau selalu setiap saat mampu mengambil ibrah terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditafsirkan seperti itu, maka kita akan tertantang, kita akan merasa punya kewajiban untuk menjaga bumi Allah ini sebaik-baiknya, supaya dia bisa tetap menjadi orang-orang beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman melihat betapa bumi ini diciptakan dengan keindahan oleh Allah, dan dia bisa memandang keindahan itu setiap saat, maka bisa jadi dengan itu akan sampai dia kepada Allah. Tapi kalau dia melihat bumi ini hancur lebur, ya, maka tidak bisa dia mengambil iktibar terhadap bumi ini. Bahkan bisa jadi dia akan mengatakan, kalau Allah memang yang menyukai keindahan, kebaikan, kok dibiarkan bumi ini hancur. Karena itu, kalau kita bicara ru'yah maqasidiyah sebagai bagian dari tafsir yang wasati itu, maka bagus ya teman-teman kalau membaca tafsir Tahrir wa Tanwir dan mencoba di masing-masing ayatnya untuk melihat. Tadi ilustrasi saya itu menggambarkan betapa huruf lam saja ketika kita arahkan maknanya kepada satu makna yang berbeda dari yang sudah ada, itu bisa merubah worldview kita, pandangan kita terhadap dunia. Jadi begitu ini kita pahami lil i'tibar, tidak berani macam-macam kita akan mengatakan, ini saya harus jaga ini supaya dia selalu bisa menceritakan keindahan, supaya dia selalu membawa orang bertafakur, bisa sampai kepada beriman pada. Saya tidak berani merusaknya. Itu kalau kita maknakan lil i'tibar. Tapi begitu lil intifa, ayo, kalau orang lain bisa, masa saya tidak bisa? Kalau orang lain dapat, masa saya tidak dapat? Akhirnya berlomba-lomba untuk menyangin dan menghancurkan apa yang ada. Nah, ini contoh ya bahwa ru'yah maqasidiyah itu penting. Dan 4 hal ini harus juga memiliki fondasi yang kuat.